Pak Yanto, ajari kami ilmu yang pasti-pasti saja, jangan mending-mending. Dari permukaan rata kita naikkan sedikit, biar nanti dikira-kira di bensin yang ada di ruang pelampung kira-kira piston power jet. Untuk pernya kita potong sedikit, mungkin 1 sentinan, karena untuk tingkat kepresisiannya mungkin sudah berkurang. Jadi kalau untuk meyakinkan si piston power jet ini bekerja, nanti kita potong sekitar 1 cm, dan juga ini di lubangnya ini kita besarkan dengan karbu cleaner. Nanti di sini itu udah keluar, karena juga ini mungkin banyak kotoran. Mungkin teman-teman kalau mengganti vakum Delco akan tapi ini tidak menghisap, sama saja tidak berfungsi vakum Delco-nya. Jadi lubangnya ada di sini. Nanti ini menghisapnya setelah digas. Untuk teman-teman yang kalau vakum sekundernya tidak bekerja, dibersihkan di debu-debu, endapan debu-debu yang mengakibatkan lubang di venturi ini, lubang di venturi primer ini mengecil. Ini dibersihkan sampai bersih. Kira-kira lubangnya di sini 90 atau 80-an ini ukuran kawat. Kalau 100 terlalu kegedean, kalau terlalu kegedean nanti bukanya terlalu cepat. Jadi ini dibuat standar saja, biar bukanya di vakum sekunder pelan-pelan. Kalau terlalu besar nanti pasti membuka dan pasti nanti mau bekerja kalau sudah benar-benar bersih. Kalau dibersihkan nggak mau bekerja, harus mungkin dirojok pakai kawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, sholatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Ma'badah. Di video yang bagian pertama kita analisa dari karburator Kijang 7K ini. Di bagian stasioner kurang bensin, dan ini kemarin tidak bisa terdeteksi. Jadi selang, kelihatan nggak, selang ini lepas, tidak terpasang. Akibatnya bagian stasioner kemarin sampai setelan angin keluar pol, mentok, sampai mau lepas tidak berfungsi, dan juga stasionernya tidak rata. Dan untuk bagian primer yang kelebihan bensin, ini setelan pelampungnya setelan bensinnya terlalu tinggi. Akibatnya kemarin kita analisa di bagian primer terlalu berlebihan bensinnya, dan juga nanti untuk bagian sekunder juga kita lihat. Ini untuk vakumnya masih bagus, belum bocor. Nanti tinggal kita bersihkan bagian di venturi ini. Biasanya di bagian ini buntu, nanti kita tinggal bersihkan saja. Dan juga kita memfungsikan nanti piston power jet. Ini insya Allah masih bisa berfungsi. Ini masih belum terlalu longgar, masih kencang ini. Oke, begitu dulu. Nanti kita cuci, kita lanjutkan setelah kita bersih. Dan sudah kita cuci, kita bersihkan pakai kompresor. Yang pertama di bagian stasioner, tadi selang yang di bawah ini tidak terpasang, sehingga untuk bagian stasioner kelihatan kurang bensin di bagian stasioner, dengan cirinya sampai setelan angin mau lepas tidak langsam, jadi stasioner tetap goyang. Kita lihat juga ukuran, karena ini sudah tidak asli, ukuran di spuyer stasioner ini kelihatannya kegedean dikit.
Caranya mudah untuk teman-teman kalau mau mengecilkan dengan spuyer ini. Nggak kelihatan ya ujungnya. Ini cukup dengan kita buat agak cepat saja ini videonya. Kita pukul bagian ujungnya, nanti ini sudah mengecil sendiri untuk lubang di bagian stasioner ini, di spuyer stasioner. Nah, ini sudah tadi longgar masuk. Ini kira-kira ukuran 50-an. Jadi ini kita buat nanti ukuran 50-an karena di lubang udara di bagian sini ini masih aslinya belum dibesarkan, masih standar. Dan juga bagian ini ada dua bagian pencampur udaranya, yang satu di sini nggak kelihatan ya, yang satu di sini ini juga masih belum dibesarkan. Nanti di bagian stasioner seperti tadi kita kecilkan sedikit, nanti kalau kurang atau masih kelebihan bisa kita rubah lagi. Selanjutnya di bagian primer spuyer masih standar 112. Ini untuk teman-teman jangan dirubah-rubah atau dikecilkan, pakai spuyer 112 di kijang 7K. Lalu untuk bagian power jetnya ini Grand Extra, bukan yang kapsul, memakai 60 mungkin sudah cukup. Kalau yang di 7K kapsul itu untuk ukuran ini biasanya 80 atau nyampe 100. Ini kita pakai ukuran 60 saja, nggak apa-apa, nanti bisa kita lihat kurang atau kalau kelebihan kiranya tidak. Untuk bagian spuyer primer 112, bagian power jetnya 60, bagian ini 140, tapi ini tulisannya 112. Nanti ini kurang besar, untuk bagian sekunder kita besarkan ukuran 140-an. Dan juga tadi di bagian sekunder tidak berfungsi, vakum sekundernya tidak mau membuka. Nanti kita perlihatkan lubang di venturi primer yang harus dibersihkan. Ini harus benar-benar bersih di bagian venturi primer. Ini pakai kawat yang ujungnya runcing. Kalau untuk mengecilkan spuyer pakai kawat paku baja atau sekrup baja yang ujungnya tumpul. Jadi teman kemarin ada pertanyaan belum paham masalah mengecilkan dan membesarkan spuyer. Ini kita buat 140-an saja. Kalau yang mungkin ini 150 ini ukuran kawatnya. Kalau yang untuk biasanya itu 177. Ini cukuplah ini untuk Grand Extra. Di spuyer sekundernya 140 atau 150. Ini kalau teman-teman punya karburator cleaner, di bagian selang ini disemprot, nanti di bagian ini harus tembus sampai sini. Kalau di bagian yang sekunder biasanya lubangnya gede, jadi pasti nggak bolong atau pasti nggak buntu. Nah itu, cukup membersihkannya dengan begitu. Ini bolong, akan tapi ini mungkin banyak kotoran yang di sini, jadi harus nyemprotnya dari bagian venturi primer juga. Ini pasti nanti mau bekerja kalau sudah benar-benar bersih. Kalau dibersihkan nggak mau bekerja, harus mungkin dirojok pakai kawat
baja begini dibersihkan sampai bersih. Kira-kira lubangnya di sini 90 atau 80-an ini ukuran kawat. Kalau 100 terlalu kegedean, kalau terlalu kegedean nanti bukanya terlalu cepat. Jadi ini dibuat standar saja biar bukanya di vakum sekunder pelan-pelan. Kalau terlalu besar nanti pasti membuka dan terlalu cepat. Jadi cara membersihkannya cukup pakai kawat kecil saja, dimasukkan di lubang ini. Jadi dibersihkan dari, ini kan banyak debu-debu, endapan debu-debu yang mengakibatkan lubang di venturi ini, lubang di venturi primer ini mengecil. Jadi ini untuk teman-teman yang kalau sekunder, vakum sekundernya tidak bekerja, dibersihkan di bagian ini. Kita lihat, kita semprot. Tapi di kamera nggak kelihatan ya. Nah, itu udah keluar. Ini harus benar-benar bersih. Nanti kalau bersih, insya Allah sudah bekerja. Terus lubang udara, lubang yang untuk vakum delco yang bagian luar ini letaknya di sini. Tadi tidak menghisap dan ini buntu. Cukup dirojok, dilubangi saja. Karena juga ini mungkin banyak kotoran, mungkin teman-teman kalau mengganti vakum delco akan tapi ini tidak menghisap, sama saja tidak berfungsi vakum delconya. Jadi lubangnya ada di sini. Nanti ini menghisapnya setelah digas sedikit di atas RPM 2000 atau 1500. Cukup dibersihkan, juga bisa disemprot dengan karbu cleaner. Nanti di sini udah keluar. Nanti insya Allah sudah menghisap di bagian lubang udara, lubang yang untuk vakum delco. Terus apa lagi? Mungkin itu dulu. Oh, di bagian pelampung tadi untuk bensin yang di ruang pelampung terlalu tinggi. Dan juga ini yang perlu diperhatikan, tutup saringan ini harus terpasang. Jadi biasanya ini tutup di saringan ventilator ini lepas. Ini harus terpasang. Kalau saya biasanya untuk mengikat tutup ini pakai lem G ini yang tahan terhadap bensin. Kalau lem yang paling tahan ya cuma ini lem G. Ini harus terpasang karena untuk pertahanan terakhir atau saringan terakhir di bagian karburator. Begitu dulu. Nanti kita pasangi lagi semuanya. Terus kita coba di mobilnya. Kita tambahkan sedikit, ini untuk tutup sudah kita lem. Nanti untuk penyetelan pelampung kita buat rata atau di atasnya sedikit. Jadi nanti untuk bensin yang ada di ruang pelampung tidak terlalu tinggi. Nanti kita sekalian perlihatkan setelan dari pelampung. Dan juga ini sekalian untuk masalah piston power jet. Untuk pernya kita potong sedikit, mungkin 1 sentinan. Karena untuk tingkat kepresisiannya mungkin sudah berkurang, jadi kalau untuk meyakinkan si piston power jet ini bekerja, nanti kita potong sekitar 1 cm. Dan juga ini
di lubangnya ini kita besarkan, lubang kita besarkan, dan juga per kita potong sekitar 1 cm, insya Allah aman. Dan pasti untuk piston power jet ini kalau pas kevakuman yang rendah saat akselerasi atau saat ditanjakan, pasti dia mau membuka si power jet ini. Dan juga ini mungkin kotor atau apa bisa kita bersihkan, karena ini kalau terganjal kotoran di bagian katupnya yang di sini, ini akan juga mengakibatkan boros. Ini bisa dengan cara kita tarik terus kita putar-putar untuk membersihkan katup atau apa ya, ini istilahnya katup ini yang untuk power jet ini. Ini kita perlihatkan setelan pelampung, kira-kira nanti mungkin rata atau di atas sedikit. Kalau ini kan terlalu tinggi, nanti bensin yang di ruang pelampung malah seperti orang sujud ini. Nanti kita buat rata, kira-kira ya segini. Monggo bisa disesuaikan untuk punya teman-teman kalau ya kelihatan ya. Nah, kira-kira kita buat segini. Dari permukaan rata kita naikkan sedikit biar nanti dikira-kira di bensin yang ada di ruang pelampung kira-kira segini, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Oke, begitu tambahan sedikit, monggo disimak, nanti kita kompliti terus kita pasang lagi. Mungkin ada beberapa yang perlu diberikan atau analisa lagi, nanti kelebihan atau kurang bensin di bagian mana. Tambahan sedikit ini untuk pompa akselerasi, walaupun ini berlubang, akan tapi ini masih mungkin bawaan karburatornya. Jadi kalau beli baru si pompa akselerasi ini harus ditutup. Kalau ini kelihatannya masih bawaan dari karburatornya, sehingga ini seperti ada katup di dalam, jadi nggak los, jadi nyemprotnya tetap bagus. Ini kita perlihatkan walaupun tidak ditutup. Jadi nanti saat memompa ini yang keluar bensinnya dari sini hanya sedikit. Kalau yang beli baru ini seperti los, tidak ada pembatasnya atau katupnya, sehingga nanti yang keluar dari sini tidak murni bensin atau campuran udara, sehingga seperti kena angin itu yang keluar. Kalau ini bagus, walaupun ini kelihatan yang keluar dari lubang ini. Nah, itu yang keluar dari sini seperti ada pembatasnya. Kalau beli baru ini harus ditutup, dibuntu pakai apa bisa. Ini tidak, tekanannya tidak terlalu kenceng, jadi bisa dikasih ini timbel ini, terus dibuat untuk nutup pakai paku begini. Jadi teman-teman kalau mau setel karburator harus punya paku yang untuk mengecilkan dan juga kawat untuk membesarkan lubang udara atau spuyer. Ini ditutup. Oke, sekali lagi kalau baru ini harus ditutup. Kalau masih bawaan karburator insya Allah aman, nyemprotnya tetap kencang. Gitu, coba
kita hidupkan, mudah-mudahan sekali sekali bisa yang pertama kita mulai dari bagian stasioner. Kita ini tadi untuk setelan angin belum kita rubah-rubah, masih di posisi mentok keluar. Ini kita putar terus maju ke depan, kita cari nah ini kalau sudah agak goyang-goyang, putaran mesin semakin mengecil, terus kita kendorkan, cari putaran yang paling enak, kira-kira segini. Jika sedikit tidak telat, tetap enak. Delconya kelihatannya kurang maju nih, kita majukan. Jadi kalau tarikan mesin berat, kita setel delconya. Kalau nggak punya timing leg yang untuk melihat berapa derajat saat pengapiannya, kita pakai feeling saja, kita putar, cari putaran mesin yang paling enak, kita majukan terus, cari mesin yang putaran yang paling enak. Kalau terjadi nanti di knalpot suara agak putus-putus, bluk itu artinya terlalu maju, jadi nanti kita mundurkan sedikit, kita cari stasioner yang paling langsam, tidak terjadi ledakan di knalpot. Juga nanti saat di bawah jalan tidak ngelitik, saat akselerasi tidak ngelitik, itu artinya untuk waktu pengapian sudah tepat. Dan ini tambah enteng. Dan juga tadi selang vakum yang bagian luar, tadi kita coba cek menghisap tidak. Nah, ini selangnya kita coba menghisap tidak, ini di bagian ini menghisapnya saat digas sedikit. Nah, ini ada hisapan di sini, artinya lubang yang tadi kita yang di dekat koin skep yang kita lubangi tadi sudah berfungsi. Nanti tinggal kita melihat apakah vakum Delco ini berfungsi atau tidak dengan cara saat ini menghisap, kita pasang nanti putaran mesin. Nah, ini tambah enak putaran mesin. Jadi saat ini menghisap, kita pasang putaran mesin jadi tambah tinggi, itu artinya vakum Delco ini masih berfungsi, jadi belum bocor. Akan tapi tadi di bagian ini hanya buntu yang saluran di karburator itu, lubang dekat koin skep. Kalau vakum Delco ini bekerja, nanti tarikannya tambah enteng. Kalaupun vakum Delco ini tidak berfungsi atau tidak bekerja, nanti kita buatkan video memfungsikan centrifugal adventure yang ada di itu as dari rotor harus bekerja. Jadi nanti kita buatkan video pendek. Sekarang kita melihat bagian primer
masih kelebihan bensin atau tidak dengan cara ini. Nah, ini terjadi telat saat digas kedut, artinya ini si piston power jet sudah bekerja dan sepuyer primer tidak kelebihan. Nanti atau kurang atau tidak dengan ukuran sepuyer primer 112, kita lihat dengan cara digas urut, digas pelan-pelan. Mesin tetap enak, tetap anteng, tidak terjadi sedatan atau goyangan. Itu artinya tidak kekurangan bensin di bagian primer. Terus kita lihat juga vakum sekunder. Coba untuk vakum bagian sekunder kita perlihatkan dari dekat. Ini mohon maaf, ini gambarnya agak sulit karena tempatnya ini. Nanti kita lihat ini bisa menghisap atau tidak. Ini harus bergerak. Kalau tadi sebelum kita bersihkan di bagian venturi primer ini tidak menghisap. Nah, itu sudah menghisap. Artinya di bagian sekunder juga sudah bekerja. Oke, begitu dulu teman-teman. Mohon maaf kalau belum bisa jelas di bagian kijang 7K ini, mohon dimaafkan. Monggo kalau ada pertanyaan atau ada hal-hal yang belum jelas. Sekali lagi untuk teman-teman latihan menganalisa ya. Untuk bagian stasioner kalau kurang bensin, coba ditutup bagian ini, corong ini. Nanti putaran mesin lebih enak, itu artinya kelebihan bensin. Kurang bensin. Kalau stasioner mati-mati bisa kalau hanya kotoran kecil bisa di kop bagian ini, digas gede terus begitu. Untuk video kali ini, maaf ini durasinya agak panjang. Sekali lagi mohon dimaafkan. Kalau ada pertanyaan monggo. Untuk kronologi diperjelas karena untuk menganalisanya sulit kalau hanya pertanyaan yang to the point. Mohon maaf segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.